Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi أن الله يعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hitha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'a lutfi wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratu Syekh Sa'id bin Armiyah rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal, sampai dalil. Selesai kita membahas tentang sifat-sifat para rasul alaihimus salatu wassalam, yaitu ada 4 sifat yang wajib dan 4 sifat yang mustahil ditambah 1 sifat yang jaiz. Setelah kita bahas satu persatu, maka musonef melanjutkan kitabnya dengan membicarakan dalil setiap sifat-sifat tersebut. Wajib bagi Nabi bersifat sidik, tabligh, amanah, dan fatonah. Maka kita akan membicarakan dalil-dalilnya satu persatu. Apa dalilnya kalau Nabi itu sidik? Apa dalilnya kalau Nabi itu tabligh, amanah, dan fatonah? Jadi kalau ditanya, memangnya ada di Al-Quran atau di hadis yang menyatakan langsung Nabi itu wajib sifatnya 4? Ya enggak ada. Tapi yang namanya beragama itu syaratnya punya akal. Berarti akal itu ada gunanya dalam agama, gitu loh. Maka akal menemukan kelaziman seorang rasul itu pasti menurut akal punya 4 sifat ini.
Andai kurang salah satunya maka dia tidak disebut seorang rasul, seorang utusan gitu loh. Jadi kelazimannya kelaziman akal yang sehat. Nah kalau akalnya nggak sehat gimana? Ya repot. Jadi kalau untuk menentukan mana yang disebut rasul, mana sifat-sifat Allah, maka akal ini punya penemuan tentang kelaziman. Apa sih lazim itu? Sesuatu yang nggak terpisahkan dengan sesuatu yang lain, namanya lazim. Di kata akal, seorang utusan itu pasti orangnya benar, pasti orangnya nggak berbuat salah, pasti orangnya menyampaikan sesuai amanah, pasti orangnya cerdas. Itu seorang utusan pasti begitu gitu loh. Sifat yang 4 ini sifat minim, pasti ada pada seorang rasul. Yang lainnya apa? Banyak, ya bijaksana, ya pengasih, ya penyayang sama umat. Itu sifat-sifat yang lainnya. Di Quran dikatakan Raufur Rahim. Nabi itu sifatnya apa? Raufur Rahim. Itu sifat-sifat yang lainnya. Sifat yang pokok yang harus kita ketahui ya 4 sifat ini. Kemudian kita bicara dalil. Apa dalil yang pertama? Adapun dalil yang menunjukkan wajibnya para rasul bersifat dengan sifat siddiq adalah apabila para rasul berbohong, apabila ada kebohongan yang disampaikan oleh seorang rasul. Ini bicaranya sejak Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada satupun dijumpai Nabi yang berkata bohong. Apabila dijumpai ada Nabi yang berbicara bohong, bohong itu berarti pembicaraannya tidak cocok sama kenyataan, nggak sesuai sama fakta. Apabila ada seorang nabi yang bicaranya tidak cocok dengan fakta atau berbohong, maka pasti Allah juga berbohong. Jadi benarnya Nabi digandengkan dengan benarnya Allah. Bohongnya Nabi digandengkan dengan bohongnya Allah. Kalau Nabi ada yang bohong, berarti Allah juga bohong. Sedangkan adanya bohong bagi Allah hukumnya mustahil. Masa ada Allah bohong di dalam khobar hukumnya? Allah menyampaikan khobar, berita tentang suatu keadaan, maka apa yang dikhobarkan Allah wajib benar, pasti benar, tidak mungkin berbohong. Kenapa? Karena benar itu menjadi sifat kesempurnaan Allah. Allah itu maha sempurna, hingga dalam menyampaikan sebuah berita Allah berfirman, maka firman Allah pasti benar. Benar menjadi kesempurnaannya. Kalau Allah bohong bagaimana? Cacat. Kebohongan itu mencacati kemuliaannya, mencacati ketuhanannya. Nah kalau Allah bohong, yang mau protes siapa? Ya nggak ada yang bisa protes. Tapi kemuliaannya tercacati dengan kebohongan, maka mustahil adanya Allah itu berbohong. Berarti Allah wajib benar. Kalau Allah wajib benar, maka Nabi wajib. Kok bisa? Kok bisa benarnya Nabi digandengkan sama benarnya Allah, bohongnya Nabi digandengkan sama bohongnya Allah? Kok bisa? Apa alasannya? Karena yang membenarkan
yang menunjukkan para nabi itu orang yang benar, para nabi itu utusan Allah, yang menunjukkan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah menunjukkan kalau para nabi-nabi itu betul-betul utusannya, gitu loh. Masa sih nabi datang sama kita ngomong, manusia, saya adalah utusan Allah, percaya dong sama saya, sumpah saya ini orang bener. Ya nggak usah pakai sumpah segala. Kenapa? Karena yang menunjukkan nabi itu benar adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah langsung yang menunjukkan ini orang benar. Dengan cara apa Allah menunjukkan nabi itu orang benar? Dengan cara memberikan mukjizat. Apa itu mukjizat? Mukjizat adalah sesuatu perkara yang di luar kebiasaan manusia, yang perkara itu untuk mengalahkan musuh-musuhnya para nabi. Setiap nabi selalu diberi oleh Allah mukjizat, dan Allah tidak pernah memberikan mukjizat kepada orang-orang yang bukan nabi. Allah tidak pernah salah meletakkan mukjizat, enggak ada. Ini bukan nabi tapi dikasih mukjizat, enggak ada. Yang dikasih mukjizat pasti seorang nabi. Di Allah memberikan tanda, gitu loh. Tanda apa? Tanda kenabian, tanda kerasulan yang menunjukkan dia betul-betul utusannya Allah. Kayak gini contohnya lah. Kalau ada seseorang datang ke suatu golongan, ke suatu kaum, terus ngaku saya utusan seorang raja, pasti kaum yang mendengar akan nanya, apa buktinya kalau kamu utusan raja? Emang gampang ngaku-ngaku utusan raja? Atau umpamanya tahu-tahu koim berdiri, saya utusan Pak Jokowi gitu. Orang nanya, lo ngimpi apa tahu-tahu Jokowi aja lo. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di tengah-tengah kaumnya selama 40 tahun. Gak pernah ngomong utusan, gak pernah ngomong apa-apa, gak pernah ngomong masalah Tuhan, gak pernah. Tiba-tiba dia ngomong saya utusan Allah. Apa enggak bingung kaumnya? Muhammad, kamu jangan bercanda dong, yang bener aja. Ngimpi apa kamu, gila kamu Muhammad? Macem-macem tuh komentarnya kaum tuh. Ketika Nabi menyatakan dirinya adalah utusan Allah, maka semua yang datang pasti menanyakan, apa buktinya kamu itu utusan seorang raja? Kan ditanya pasti kan. Maka utusan itu ngomong, kalau kamu pengen bukti saya utusan raja, besok jam 9 pagi semuanya kumpul. Wah. Maka masyarakat itu kumpul semua jam 9 pagi. Begitu jam 9 pagi kumpul, rajanya datang. Rajanya datang, yang ngutus itu datang. Ketika datang ngomong apa? Ini Qaim betul-betul utusan saya. Ketika raja ngomong begitu, masih ada nggak yang nggak percaya? Masih ada nggak? Ya itu ya goblok namanya. Sudah tahu rajanya langsung datang, kok nggak percaya gimana? Kecuali rajanya nggak datang, dari jauh doang, atau yang disuruh datang utusannya raja yang lain. Ada utusan bawa seorang utusan lagi. Apa buktinya kamu utusan raja? Nih tanya dia, kamu siapa?
saya utusannya juga. Ini nggak benar. Utusan ketemu utusan, bisa aja bohong. Tapi ini yang datang langsung rajanya ngomong, saya datang untuk menunjukkan ini betul-betul utusan saya. Apa yang dia omong betul-betul dari saya. Ada nggak yang nggak percaya? Ya nggak ada, pasti semuanya Kenapa? Karena yang datang langsung seorang utusan, seorang raja. Begitupun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi memberitakan saya utusan Allah, maka orang-orang itu buktikan kalau kamu utusan Allah. Apa kata Nabi? Besok kumpul, akan saya buktikan kalau saya betul-betul utusan Allah. Ketika masyarakat kumpul semuanya, Nabi nantang. Bukti apa yang kalian inginkan agar aku bisa menunjukkan saya betul-betul utusan Allah? Kata mereka, coba kalau kamu betul-betul utusan Tuhan, utusan Allah, bulan turunin ente, ini bisa? Bulan suruh, dia kira lampu jalan suruh nurunin. Ini bulan disuruh nurunin. Apa kata Nabi? Doa, ya Allah, turunkanlah bulan ini sebagai tanda aku utusanmu. Biarpun Nabi nggak bisa bikin bulan jadi, ya nggak bisa. Nabi kan makhluk. Bagaimana bisa bikin bulan jadi? Maka Nabi doa sama Allah, ya Allah, turunkan bulan ini sebagai tanda aku utusanmu. Maka bulan diturunkan oleh Allah hingga jarak yang sangat dekat di atas kepala manusia. Setelah turun, Nabi ngomong, udah puas? Belum. Apalagi? Belah. Minta dibelah lagi. Udah turun, ya Allah, belahlah rembulan ini menjadi dua sebagai bukti aku utusanmu. Maka terbelahlah rembulan dan terpisah rembulan, yang satu di sebelah barat gunung, yang satu di timur gunung. Maka mereka yang mempercayai kalau itu bukan sihir langsung mengimani, saya iman, saya percaya kalau kamu betul-betul utusan Allah. Kenapa? Karena nggak mungkin ada yang bisa belah rembulan. Lo kira kayu dibelah? Ini rembulan lo dibelah, gimana belahnya? Maka terbelahnya rembulan, turunnya matahari itu sama saja Allah datang, gitu loh. Dan Allah berkata, ini betul-betul utusan saya, gitu loh. Maka seharusnya orang yang akalnya sehat akan percaya kalau Nabi Muhammad betul-betul utusan Allah. Tapi enggak begitu. Kenapa? Ada yang menganggap itu sihir hingga mereka kucek-kucek mata. Tipuan mata ini mah. Ini mah tipuan. Enggak percaya kalau itu betul-betul asli. Maka kata Nabi, cari ahli falak, cari tahu ini asli atau sihir. Maka orang-orang yang banyak meneliti, bahkan para musafir yang dari jauh memberitakan, saya bingung hari ini kok rembulan ada dua loh. Wan syiqaqul qamar, terbelahnya rembulan, itu salah satu mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi membelah rembulan itu bukan perbuatan Nabi. Perbuatan siapa? Allah. Siapa yang bisa rembulan dibelah?
Siapa yang bisa nurunin rembulan? Siapa yang bisa nyetop matahari? Nggak ada. Hanya Allah yang menciptakannya yang bisa melakukan itu. Ketika itu dilakukan Allah, maka itu tanda Allah membenarkan permintaan Nabi Muhammad SAW. Coba Nabi Muhammad bukan utusan Allah, terus ngomong, ya Allah, turunkan rembulan sebagai bukti saya utusanmu. Dibelah nggak rembulan? Diturunkan nggak? Ya enggak dong. Kenapa? Wong bukan utusan Allah. Kalau Allah menurunkannya, berarti Allah memberikan mukjizat kepada yang bukan nabi. Gitu loh. Jadi mukjizat itu hanya diberikan kepada orang-orang yang betul-betul itu utusan Allah. Untuk apa mukjizat? Untuk membenarkan, meyakinkan, memberi stempel kalau ini asli utusannya Allah. Andai mukjizat diberikan kepada yang bukan nabi, terus Allah ngomong begini, hei manusia, ini betul-betul utusanku, ikuti dia. Maka ketika orang mengikuti dia, ternyata dia melakukan kesalahan, melakukan kebohongan, keburukan, maka Allah juga ikut bohong. Kok bisa? Wong bukan nabi ditunjukkan sebagai nabi, gitu loh, kan bohong namanya. Ini bukan utusan Allah, tapi Allah ngasih mukjizat, Allah ngasih stempel, Allah menunjukkan ini orang benar, berarti Allah telah berbohong. Dan itu hukumnya apa? Mustahil kalau Allah berbohong. Mustahil kalau Allah salah meletakkan mukjizat. Wong bukan nabi dikasih tanda nabi, maka itu kebohongan. Dan kebohongan ini hukumnya mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sejak Nabi Adam alaihi salam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, terus nabi-nabi berikutnya semua pasti mempunyai mukjizat. Kenapa? Ketika mereka bertemu dengan kaum, bertemu dengan umat, pasti mereka nanya, apa buktinya kalau kamu utusan Allah? Maka mereka selalu punya bukti yang ditampakkan oleh Allah, ditunjukkan oleh Allah bahwa ini betul-betul utusan saya. Dan mukjizat nggak pernah terkalahkan, nggak pernah. Mukjizat sesuatu yang di luar kebiasaan. Apa kebiasaannya alam semesta? Allah itu menciptakan alam ini punya kebiasaan. Contohnya apa? Matahari kalau pagi keluar, kalau sore masuk. Itu tiap hari enggak? Namanya apa itu? Kebiasaan. Gitu loh, bulan tanggal 1 muncul, 30 hilang. Itu kebiasaan tuh. Kamu kalau lapar makan, kalau sakit berobat. Air sifatnya selalu menyatu. Nggak bisa air itu dibelah, nggak kayak tempe. Kalau tempe bisa dibelah, bisa. Kalau air, itu kebiasaan siapa? Kebiasaannya air. Jadi Allah menciptakan kebiasaan pada alam semesta. Kemudian kebiasaan itu dirubah oleh Allah. Yang berubah siapa? Allah. Ya Allah yang bikin. Ketika Nabi Musa, air dibelah sama Allah, bisa ente? Coba, air dibelah sama Allah. Belahnya nggak cuma satu belahan, berapa? 12 belahan. Air laut dibelah jadi 12. 12 belahan. Kenapa? Setiap belahan akan masuk kaum Nabi Musa, kaum Bani Karena Bani Israel itu terbagi jadi 12 kaum, 12 suku.
dan 12 itu diberi jalan masing-masing untuk lewat sampai ke Palestina. Itu diantara bentuk mukjizat yang diberikan Allah kepada para nabinya. Jadi mukjizat adalah tanda kenabian. Hal yang luar biasa yang diletakkan Allah di tangannya para nabi-nabinya, dan tidak pernah Allah meletakkan mukjizat ini di tangan selain para nabi. Jadi kalau orang akalnya sehat, ketika lihat mukjizat, ini betul-betul utusan Allah. Lah, mukjizat itu sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang luar biasa itu ada banyak. Gak cuman mukjizat. Kamu jangan sok bingung ketika lihat ada hal-hal yang luar biasa, kamu anggap wah hebat. Gak setiap hal yang luar biasa itu hal baik. Ada pula hal yang luar biasa tapi jelek, gak baik. Kayak apa? Sihir. Sihir itu juga hal yang luar biasa. Ada orang bisa sholat di atas air. Ada orang bisa berdiri di atas daun. Ada orang bisa terbang dengan sejadah. Itu apa namanya? Luar. Tapi bisa juga yang begitu jadi sihir, bukan hanya mukjizat. Jadi hal yang luar biasa ada berapa jumlahnya? Kalau mau dijumlah, hal yang luar biasa ada 6 atau ada 7 kalau mau sempurna. Yang pertama namanya apa? Irhas. Apa itu irhas? Apa irhas? Irhas itu perkara yang luar biasa yang terjadi sebagai tanda akan lahirnya seorang nabi. Setiap nabi itu mau lahir, Allah memberikan tanda besar bahwa setelah ini akan lahir orang besar, gitu loh. Kayak peristiwa gajah, di mana pasukan gajah menyerang Ka'bah. Dan itu pasukan yang sangat besar yang akan terjadi kehancuran. Itu selalu terjadi hal-hal yang besar seperti itu, tapi berbeda-beda pada setiap para nabi. Akan lahir Nabi Nuh ada tanda, akan lahir Nabi Isa ada tanda, akan lahir Nabi Musa ada tanda, sampai Fir'aun ketakutan, bunuh semua laki-laki Israel yang kecil-kecil, yang bayi. Kenapa? Fir'aun melihat ada tanda besar yang akan menghancurkan dirinya. Itu irhas semua itu. Jadi irhas adalah tanda yang Allah jadikan sebagaimana akan lahirnya seorang nabi. Irhas ini yang nggak diusahakan, murni Allah yang bikin sebagai tanda. Tiap nabi dikasih tanda beda-beda nih. Kalau kamu dulu mau lahir tandanya apa? Paling mak lu doang mules-mules, udah nggak ada tanda yang lain, nggak ada. Kalau nabi mau lahir punya tanda yang berbeda-beda. Makanya ketika disebut nabi kapan lahirnya, tahun gajah. Kenapa begitu? Tanda yang mudah diingat, gitu loh. Maka itu diberikan Allah sebagai irhas, sebagai bentuk hal yang luar biasa yang mengiringi kelahiran seorang nabi. Yang kedua, mukjizat, yaitu sesuatu yang dibawa oleh seorang nabi. Kalau irhas, nabinya belum lahir. Nabinya udah lahir, namanya apa?
mukjizat itu pada dirinya seorang nabi. Sama-sama namanya hal yang luar biasa, tapi beda kejadian. Yang ketiga ada lagi namanya karomah. Karomatul auliya, yaitu hal yang luar biasa yang dijadikan Allah, diletakkan Allah kepada para wali-walinya, kepada orang-orang yang dikasihi Allah, kekasih-kekasih Allah, hamba-hamba yang dimuliakan Allah menjadi kekasihnya. Ada di antara mereka yang diberikan karomah, tapi beda dengan mukjizat. Bedanya apa? Kalau karomah itu sama-sama luar biasa, tapi nggak bisa untuk nantang musuh, nggak bisa untuk membuktikan kewaliannya. Kebalikan dari mukjizat. Kenapa? Kalau mukjizat itu akan ditampilkan di hadapan manusia, ditampilkan di hadapan orang banyak sebagai bukti dirinya adalah utusan Allah. Tapi kalau karomah disembunyikan. Para wali-wali itu malu kalau kelihatan karomahnya. Maka mereka menyimpan karomahnya, kayak wanita yang haid. Gak ada wanita haid dipamer-pamerkan, ada. Wanita yang haid malu kalau dirinya lagi haid, ditutupin agar orang gak ngeliat, orang gak tahu. Karomah begitu. Para wali itu menutupi karomahnya. Kalaupun ditampakkan, berarti Allah mau menunjukkan karomah itu kepada orang-orang tertentu. Orang yang melihat mukjizat tadi, yang percaya iman, yang nggak percaya kafir, akan ingkar. Oh, ini mah sihir, ini mah tipu daya, ini mah permainan. Sama dengan orang yang lihat karomah. Kalau kamu kok lihat karomahnya aulia, karomahnya para wali, bisa jadi kamu akan diangkat oleh Allah jadi wali yang lain, gitu. Alamatnya orang yang lihat karomah biasanya akan diangkat jadi wali yang lain. Sedangkan orang yang lihat karomah terus nggak percaya ini karomah, alamatnya dia akan dapat siksanya neraka nanti. Dia nggak akan selamat, nggak akan jadi orang yang baik ketika dia nggak percaya sama yang namanya karomah. Makanya jarang kita bisa lihat karomahnya wali-wali, jarang. Kenapa? Karena itu ditutupi oleh Allah. Allah tidak sembarangan memperlihatkan karomahnya para wali kepada orang lain hingga pada keadaan yang tertentu. Nggak bisa wali ngomong begini, saya wali, nih buktinya karomah saya. Nggak ada wali begitu, nggak ada. Wali menutupi kewalian dirinya, hanya antara dirinya dan Allah yang tahu, dan orang-orang tertentu. Yang dikatakan la ya'riful wali illal wali, nggak ada yang tahu wali kecuali wali. Jadi wali itu kayak intelijen gitu loh, ya. Nggak ada yang tahu intelijen kecuali yang lainnya, gitu loh. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang dirahasiakan Allah. Allah menutupi para wali-walinya. Nggak sembarangan dibuka di hadapan orang, enggak. Terus apa tadi? Irhas, mukjizat, karomah. Yang keempat, ma'unah. Apa itu ma'unah? Hal yang luar biasa yang diletakkan oleh Allah pada orang-orang soleh. Ini di bawahnya wali nih, ada orang-orang soleh. Seperti apa contohnya?
ada orang soleh yang diberi keselamatan oleh Allah, sementara orang yang lain mendapatkan musibah, bala, celaka. Kayak suatu kampung kebakaran rumahnya, hanya rumahnya dia yang enggak kebakaran, itu namanya maunah. Naik mobil, satu mobil celaka, semua hanya dia yang selamat, enggak apa-apa, itu namanya maunah. Dianya juga bingung, kok saya selamat ya? Kenapa? Allah yang menyelamatkan sebagai bentuk dia adalah seorang yang soleh. Maka yang demikian ya nggak bisa ditunjukkan sama orang lain. Coba tabrakan lagi, selamat nggak? Ya nggak bisa, lu tabrakan lagi koit habis itu. Pasar kebakaran, sering nih toko-toko yang lain yang jual apa aja kebakar, toko yang satu itu aman ya kebakaran, api lewat-lewat aja nggak ada yang nempel-nempel ke situ. Beda lagi sama Mbah Marijan, ada Gunung Merapi turun, terus dia pengen apinya laharnya apa? Belah, rumah dia dilewatin, pengennya begitu, bablas juga, akhirnya mati sambil jengking, kering kerontang. Kata orang, oh itu matinya lagi sujud, itu bukan sujud, saking panasnya mengkelung badannya, lo kira sujud. Seorang kalau dibakar, kamu kalau lihat di krematorium dibakar, itu akan berdiri. Kenapa? Tulangnya tertarik gitu, saking panasnya. Bukan kalau lagi berdiri gimana? Ya sujud. Kenapa? Karena mengkelung tulang-tulang, bukan oh lagi sujud. Nah, itu bunuh diri namanya. Terus ada irhas, mukjizat, karomah, maunah. Terus ada lagi namanya istijrad. Istijrad itu apa? Sama-sama hal yang luar biasa, tapi diletakkan oleh Allah di tangannya orang fasik. Ada orang wiritan, puasa seminggu, puasa 40 hari, puasa sekian hari. Ada orang pati geni, ada orang tapa berata di gunung mana, atau ada orang ngasih sesembahan ke Gunung Kawi kemana kayak, terus mendapatkan hal yang luar biasa. Tiba-tiba dia bisa berdiri di atas daun, bisa jalan di atas air, bisa terbang pakai sejadah. Maka ketika ini muncul, bisa jadi itu karomah, bisa jadi itu istijrad. Mana bedanya? Dilihat orangnya. Kalau orangnya nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah, nggak pernah beragama, maka itu namanya apa? Istijrad. Kamu jangan langsung kepencut, jangan langsung tertipu daya. Makanya kamu jangan gampang-gampang terlena ketika lihat hal yang luar biasa. Ada orang ditancep paku, dipalu, ditusuk nggak mempan, wah hebat, langsung baiat, saya jadi muridnya Pak ya. Nanti dulu, lihat dulu sholat nggak orangnya. Kalau sholat aja kagak, ngapain deket-deket sama dia? Walaupun dia hebat, itu namanya apa? Istijrad. Apa itu istijrad? Seseorang yang meminta sesuatu kepada Allah, lalu Allah memberikannya dan Allah mengancamnya. Jadi dikasih, tapi diancam. Kalau sampai kamu maksiat, sampai kamu gunakan untuk munkar, adabnya Allah, siksanya Allah.
Allah. Itu namanya istijrad. Makanya para orang-orang soleh, para wali-wali doanya apa? Allahumma salimna min mustadrajina ni'mah. Ya Allah, selamatkan kami dari mendapatkan nikmat yang istijrad gitu. Asalnya bisa istijrad, kenapa? Asalnya kita berdoa, ya Allah lagi sakit pengen sehat, ya Allah beri sehat, ya Allah beri sehat, ya Allah. Allah kasih sehat, terus dipakai maksiat, nah, diancam sama Allah. Ente minta sehat kemarin, sekarang pakai maksiat, diancam. Sehatnya jadi apa? Istijrad. Kamu miskin, doa ya Allah kasih rezeki, ya Allah dikasih rezekinya buat maksiat, istijrad. Allah akan ancam kamu nanti. Tapi kalau kamu nggak doa, Allah ngasih, yaitu nggak istijrad namanya. Itu nikmat dari Allah, karunia dari Allah, gitu loh. Jadi asalnya istijrad berasal dari doa. Orang itu minta, ya Allah pengen bisa jalan di atas air, ya Allah. Ya Allah pengen jadi tiang listrik, ya Allah dibacok nggak mempan, kan ting. Dibacok ting kayak apa itu? Ente udah bosan jadi orang masalahnya, jadi pengen kayak tiang listrik. Ya Allah pengen begini, ya Allah pengen begitu. Maka orang-orang yang melihat hal yang luar biasa jangan tertipu. Kayak kamu lihat Ki Joko Budu, Limbat, lihat orang yang aneh-aneh. Nanti itu tanya dulu, sholat nggak dia? Nggak sholat, mesti istijrad, gitu aja sudah. Nggak mungkin itu karomah, nggak mungkin. Irhas, mukjizat, karomah, maunah, istijrad, sihir. Apa itu sihir? Hal yang luar biasa yang bisa dipelajari. Kayak sulap, keluar apa? Keluar ini, topi dibuka keluar. Sihir itu. Ada juga sihir bentuknya pakai wiritan. Ambil itu telur, digambar, baca-baca. Cewek sama cowok yang nggak kenal tahu-tahu, mas, sapa-sapaan, tahu pacaran. Ada orang yang udah lengket suami istri, ambil telur, coret, ribut, cerai. Itu apa? Sihir. Ada orang punya warung, tahu-tahu orang datang, tutup warungnya, belum. Yang punya warung, pak buka pak. Yang beli nggak lihat, pulang. Ada orang punya warung sepi, nggak ada yang beli, nggak ada yang nyawil, nggak laku. Ada orang jualan beras, jualan nasi, tahu-tahu habis masak nasi busuk semua. Itu namanya apa? Sihir. Itu bisa dipelajari dan itu namanya hal yang luar biasa. Yang bisa tahu mukjizat itu para ahli sihir. Nah, hikmahnya nih, maka zaman Nabi Musa banyak ahli sihir. Ahli sihir itu mulai kapan? Mulai zaman Nabi Dawud, Nabi Sulaiman. Kenapa? Banyak tukang-tukang sihir yang mendapatkan pendidikan langsung dari iblis, dari para jin, langsung kursus, langsung privat, langsung sama jin. Untuk apa? Bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Untuk apa gunanya? Untuk menipu manusia. Mereka kadang ngaku sebagai nabi, ngaku utusan Allah, ngaku orang hebat dengan modal apa? Hal yang luar biasa, gitu loh. Dengan modal hal yang luar. Lah, yang bisa tahu itu sihir atau bukan siapa? Ya ahli sihir. Maka ketika Nabi Musa mengeluarkan tongkatnya,
tongkatnya jadi ular, ularnya mau makan ular-ular yang lain, tali-tali dimakan. Kata ahli sihir, ini mah bukan sihir, ini mah ular asli, masa bisa dimakan sihir gua, katanya. Tuh, yang tahu ahli sihir lagi. Maka mereka ketika lihat itu, oh amantu bi Rabbi Musa wa Harun, saya iman sama Tuhannya Musa dan Harun, saya minta ampun sama Allah. Oh, Fir'aun marah langsung. Kata Fir'aun, berani kamu iman sama Musa sebelum saya memerintahkan kamu iman? Apa jawabnya? Apa tukang sihir ketika Fir'aun mengancam, saya akan membunuh kamu, akan saya salib kamu, akan saya mutilasi kamu, kata Fir'aun. Kata tukang sihir, saya nggak takut sama kamu Fir'aun, saya lebih takut sama azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan kalau mereka sudah tahu mukjizat itu tampil, tongkat bisa jadi ular yang asli, maka mereka lebih takut kepada Allah yang bisa melakukan apa saja, gitu kan. Mereka lebih ngeri. Maka para ahli sihir ini, pertama juga ada malaikat yang mengajarkan bab sihir. Namanya siapa? Harut wa Marut. Untuk apa malaikat ngajarin sihir? Agar manusia nggak tertipu lagi sama tukang sihir, hingga mereka tahu, oh ini sihir yang begini. Kalau mukjizat nggak ada sekolahnya, sekolah mukjizat ada nggak ada? Kalau sekolah sihir ada, banyak orang belajar ilmu sihir. Maka jangan sampai kita tertipu sama sihir. Makanya orang-orang yang nggak percaya sama Nabi Musa ngeluarin mukjizat, Nabi Isa ngeluarin mukjizat, Nabi Sulaiman mukjizat, kata mereka apa? Ini mah sihir, ini fitnah. Banyak juga orang yang menganggap mukjizat sebagai, kenapa? Karena mereka bukan ahli sihir, mereka orang awam, mereka nggak tahu ini mukjizat atau sihir. Tapi kalau mereka ahli sihir beneran, mereka akan tahu ini bukan sihir. Hingga banyak ahli sihir yang justru malah iman kepada para nabi. Malah orang biasa nggak iman sama nabi. Kenapa? Menganggap itu justru dianggap sihir. Para ahli sihirnya malah iman. Makanya jadi ahli, jangan jadi orang yang biasa-biasa aja. Kalau jadi ahli itu tahu mana bedanya hal yang satu dengan yang lain. Terus yang terakhir ada namanya ihanah. Apa ihanah? Dihinakan oleh Allah. Artinya ketika mereka berdoa, kalau tadi istijrot berdoa dikabulkan oleh Allah tapi diancam. Kalau ihanah berdoa malah diberi yang sebaliknya oleh Allah. Minta sehat malah sakit, minta kuat malah lemah. Itu namanya ihana. Seperti siapa? Seperti yang dilakukan sama Musailamah Al-Kadzab, seorang yang mengaku Nabiullah. Ketika orang-orang yang percaya kepada Musailamah itu mendatangi Musailamah, terus mengatakan, hei Nabi Musailamah, saya dengar Muhammad juga Nabi di kota Mekah. Dia kalau ada umatnya yang matanya sakit bisa diusap hingga sembuh. Oh ya, kamu nolongin saya wahai Nabi Musailamah untuk mengusap mata saya biar sembuh. Kebetulan ada umatnya yang matanya sakit, maka datang ke Musailamah. Musailamah doa sama Tuhannya, diusaplah mata itu yang tadinya sakit buta, dan butanya permanen sampai mati. Namanya apa itu? Ihana. Ada lagi orang datang
minta keberkahan. Anak kecil pengen rambutnya diusap biar tebel, biar bagus, biar cantik. Begitu di Musailamah doa, diusap rambutnya, rontok, gundul sampai mati. Coba, nggak numbuh rambut lagi. Namanya apa itu? Ihana. Ada lagi Musailamah doa, wahai Nabi Musailamah, Muhammad yang di Mekah itu pernah ada sumur nggak keluar air, terus didoain sama Muhammad keluar airnya, bahwa ya kamu tolong sumur-sumur kami Musailamah. Maka Musailamah doa di sumur-sumur mereka, kemudian di hadapan sumur ketika keluar bukan air tapi comberan, darah yang keluar, nanah yang keluar, hingga mereka tidak bisa melihat mukjizat dari Musailamah. Tandanya apa? Allah tidak membenarkan pengakuan sebagai seorang nabi, gitu loh. Kalau Allah membenarkannya, Allah akan mengabulkannya. Tapi Allah nggak membenarkan, maka yang dikabulkan Allah yang terbalik dari yang dia minta. Mintanya A, dapatnya Z. Jadi dibalik oleh Allah menjadi hal yang terhina dia dengan menerima kabulnya doa-doa tersebut. Makanya kamu kalau ada orang kafir di dunia kok melarat, kesian, nggak punya duit, itu orang yang dapat apa? Ihana, dihina sama Allah. Kenapa? Karena orang kafir itu di dunia harusnya kaya. Dikatakan dunia sijnul mukminin wa jannatul kafirin. Dunia itu penjara untuk orang-orang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Harusnya orang kafir kaya-kaya. Rumahnya dari emas, mobilnya 17. Begitu. Kenapa? Karena surga mereka di dunia, setelah mati mereka akan masuk neraka. Kok ada orang kafir susah di dunia? Dah ini rugi 2 kali, udah di dunia taab, nanti di akhirat lebih taab lagi dia. Ya, jadi itu yang namanya hal yang luar biasa. Ada berapa? 7. Irhas, mukjizat, karomah, ma'unah, istijrat, sihir, ihanah. Sedangkan yang diperoleh Nabi adalah mukjizat. Maka banyak orang nggak ngerti ini. Dokter-dokter di rumah sakit tuh, Bapak kumpulkan keluarganya, ini sudah nggak bisa ditolong lagi, tinggal nunggu mukjizat saja kita. Mukjizat siapa lu? Mukjizat. Orang nggak ngerti mukjizat, ngomong mukjizat aja nih. Gara-gara nggak ngerti meletakkan hal yang luar biasa, ya. Jadi buktinya Nabi itu wajib sidik apa? Karena Allah membenarkannya dengan mukjizat. Maka kita melihat bahwa dia betul-betul utusan Allah karena dibenarkan oleh Allah dengan tanda Allah memberi mereka mukjizat. Mudah-mudahan apa yang kita kaji menambah keimanan kita, menambah keyakinan kita, menguatkan etikad kita hingga kita selamat dari keguncangan, kesyirikan, keingkaran sampai pada hari kematian kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna bi anana tarafna
وأننا أسرفنا للظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي صلى وسلم ربي حبي وآله وصحبي عدد طاس صحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.